Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Edi, Pak Misbakun dan juga Ibu Ina. Pak Edi, terkait dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa vaksin ini menjadi kunci utama untuk pemulihan ekonomi. Artinya ini bisa jadi alasan dari masyarakat menengah atas juga bahwa kepastian adanya vaksin ini akan mendorong mereka untuk akhirnya kembali melakukan aktivitas ekonomi. Pendapat Anda, Pak Edi? Ya memang seperti itu ya. Nah, cuman kan vaksin ini juga tidak sederhana juga ya. Pertama kan vaksin itu ada atau tidak. Kalau itu gampang ya. Yang kedua adalah kapan itu bisa diberikan atau disuntikkan kepada kepada masyarakat gitu ya. Yang ketiga adalah efektivitas dan keamanannya dan sebagainya itu. Karena kalau menurut saya ya itu betul bahwa pemulihan ekonomi kuncinya adalah vaksin, tetapi kita tidak bisa menunggu vaksin ada. Kemudian kita tidak melakukan apa. Yang kita bisa lakukan sekarang, yang kita lakukan, yaitu tadi, menegakkan protokol kesehatan. Dan juga mengoptimalkan belanja yang seperti yang tadi disinggung di dalam segmen sebelumnya ya. Bukan hanya daerah saja, tetapi juga pusat gitu. Dan kita bicara belanja pemerintah bukan hanya bicara jumlah ya, tapi juga kualitas belanjanya. Karena saya mencoba untuk berprasangka baik ya. Mungkin kementerian lembaga atau Pemda yang belanjanya masih relatif rendah itu mungkin mereka tidak yakin bahwa kualitas belanjanya akan baik. Itu prasangka baik saya. Kalau prasangka tidak terlalu baiknya ya jangan-jangan mereka masih bisnis as usual gitu. Ini kan Presiden berkali-kali menekankan. Bisnis as usual-nya itu seperti apa maksud Anda, Pak Edi? Loh, kalau tadi Anda lihat kan sama dengan tahun lalu kan, kayak daerah 53%, tahun lalu juga 53% kan. Artinya kalau memang itu terjadi kan jangan-jangan ini seperti biasa-biasa saja, tidak ada, kalau Pak Presiden bilang tuh nggak ada aura krisisnya gitu. Itu yang itu mungkin saja terjadi, tapi saya mencoba untuk menyeimbangkan antara prasangka baik dengan prasangka yang tidak terlalu baik. Mungkin saja dua-duanya ada, tapi yang bisa dilakukan pemerintah pusat adalah mendorong kita semua, pusat, KL maupun di daerah untuk mengoptimalkan belanjanya gitu ya. Artinya ya kalau ada uang ya dibelanjakan, dan belanjanya ya belanja yang baik yang bisa mengungkit perekonomian. Tapi dari pemerintah pusat juga ini belanja pemerintah juga baru 61,3%, Pak Edi. Artinya masih banyak juga yang belum dibelanjakan. Ya itu tadi sama sebenarnya problemnya. Jadi meskipun sudah cukup baik gitu ya, karena itu kan posisi sampai September ya, itu lumayan gitu ya. Tapi tetap masih perlu didorong. Nggak usah jauh-jauh, yang paling gampang diamati oleh masyarakat kan anggaran PEN ya, program pemulihan ekonomi itu, atau program penanganan COVID yang 695,2 triliun itu ya. Itu kan ada di klaster kesehatan kan masih rendah gitu ya. Ini udah bulan begini. Tapi ya kita mencoba berprasangka baik, jangan-jangan memang instansi yang berwenang tidak terlalu yakin bahwa mereka bisa belanja dengan berkualitas sehingga memilih untuk menunda nanti kalau ada vaksin dan sebagainya. Oke, baik. Yang paling mudah diamati dari situ saja gitu. Oke, baik. Ini prasangka baik dari Pak Edi. Saya minta tanggapan dari Pak Misbakun. Kira-kira apakah prasangka baik Pak Edi ini memang terjadi di kementerian dan lembaga sehingga mereka banyak menahan belanjanya begitu, Pak Misbakun? Gini, kalau kita lihat APBN 2020 itu kan ada dua mekanisme. Pertama melalui mekanisme normal yang kemudian dirubah oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perpu nomor 1 yang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Sehingga mekanismenya melalui Perpres, di sana ada realokasi dan kemudian refocusing. Yang tadinya anggaran yang dipakai untuk pembangunan difokuskan untuk penanganan COVID dan protokol kesehatan. Nah, kemudian ada Perpres 72 tahun 2020 yang merupakan postur APBN yang paling akhir mengenai 2020. Isinya realokasi dan refocusing. Nah, ketika itu yang terjadi, maka orang kementerian lembaga pada situasi anggaran 2020 itu adalah masalah pendipaan. Pendipaan ini sampai sekarang kan menjadi isu yang sangat serius di dalam APBN 2020. Sehingga mereka penyusunannya itu juga memberikan constraint, memberikan kendala soal realisasi. Karena apa? Mereka tidak punya pengalaman bagaimana membelanjakan untuk jumlah yang begitu besar di bidang kesehatan.
mereka itu adalah ASN, di mana masalah tender, masalah pengadaan, dan sebagainya itu kan ada prosedurnya, ada prosesnya. Nah, bahkan Presiden pun sudah mengingatkan kejaksaan, kepolisian, sama KPK untuk kemudian memberikan relaksasi terhadap belanja kesehatan ini. Nah, ini pun masih belum bisa mampu. Karena apa? Ya memang tidak mudah membelanjakan itu. Tidak mudah. Karena apa? Standarisasi, terus kebutuhannya mana, tidak mungkin kemudian tidak berdasarkan kebutuhan mereka kemudian membelanjakan. Lah, prosedur-prosedur yang sifatnya administratif ini sudah menyita banyak banyak proses kegiatan pemerintahan. Jadi memang kita semua menyadari bahwa yang bisa melakukan belanja saat ini adalah government spending, yang bisa mengedrive normalisasi, menuju normalisasi. Tetapi belanja pemerintah ini kan juga ada prosedur yang tidak mudah. Nah, inilah yang mau tidak mau diingatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk segera membelanjakan. Sementara jangka waktu pembelanjaan mereka kan paling akhir tanggal 31 Oktober kemarin, yaitu mengenai tender, karena 3 bulan sebelumnya harus sudah selesai, pembayarannya kapan dan sebagainya. Bahkan pemerintah memberikan relaksasi untuk APBN 2020 sampai Januari Februari masih dibolehkan. Ini adalah bagian untuk apa? Meningkatkan government spending tersebut. Government spending. Lah, pemahaman inilah yang harus kemudian dikuatkan. Sebenarnya government spending juga akan bisa memberikan normalisasi pada tingkat tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya yang paling utama adalah belanja rumah tangga tadi. Yang perlu diyakinkan. Ini adalah sebuah keadaan dan situasi masyarakat harus diyakinkan. Dan masyarakat kan harus disadarkan sepenuhnya bahwa belanja mereka tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Baik. Tadi ya, Pak Misbakun, saya mau minta tanggapan dari Bu Ina dulu. Bu Ina, ini terkait dengan belanja daerah sendiri, seperti yang disampaikan Pak Misbakun tadi, ada faktor yang mungkin lebih prosedural, administratif begitu, ketika mereka belum punya pengalaman untuk membelanjakan APBD itu ke bidang-bidang kesehatan begitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, Bu Ina, kira-kira untuk memaksimalkan di kuartal 4 ini agar belanja daerah bisa maksimal? Iya. Saya kebetulan tim pemulihan ekonomi di daerah di Jawa Barat, ya. Itu kami merasakan sekali sama dengan Pak Misbakun tadi, bahwa jadi kami kan sebetulnya mengumpulkan ini dari dunia usaha apa persoalan yang dihadapi. Jadi setiap sektor itu ditanya. Terus ketika dihubungkan dengan pemerintahan untuk supaya mereka perlu ada bantuan untuk ada beberapa lah, ada listnya itu. Ternyata itu dari mulai Juli, Agustus sampai sekarang belum ada dana yang keluar, belum bisa dibantu. Karena memang itu karena ada refocusing gitu ya. Jadi dana-dana yang tadinya untuk semua untuk kesehatan, itu dana untuk ekonomi udah nggak ada gitu loh. Nah, oleh karena itu terus akhirnya minjam uang juga kan ke PTSMI 4T itu dari ini. Tapi itu juga peruntukannya itu juga memang belum ke sana gitu, karena memang tidak ada gitu. Jadi memang ini ada persoalan yang sebetulnya karena ini kejadiannya bukan yang biasa, sebetulnya memang harus ada kebijakan yang memang tidak biasa juga ya, karena mereka sangat hati-hati, sangat ketakutan karena sangat takut menyalahi prosedur dan sebagainya, sehingga memang itu yang membuat sangat sulit untuk membantu gitu. Jadi dunia usaha, sektor-sektor asosiasi ya, terutama kan di Jawa Barat itu industri itu hampir 60%, itu udah hampir kolaps semua. Mereka hanya minta bantu, atau transportasi juga banyak ya di sini. Mereka minta bantu untuk bantuan ini aja rapid, itu nggak gampang juga gitu. Jadi banyak sekali yang mereka harus hadapi untuk mendapatkan dana itu. Akhirnya ya dibawa ke pusat gitu, jadi minta tolong ke pusat gitu, karena memang daerah udah nggak punya dana karena ada proses refocusing itu. Betul tadi yang Pak Misbakun katakan. Baik, Ibu Ina, Pak Misbakun dan juga Pak Edi, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya, tapi terlebih dahulu kita akan break dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.